dari Ismail. Sehingga ketika melaksanakan ibadah pertama itu kan kiblatnya Baitul Maqdis, kiblatnya itu adalah Palestina, menghadap ke, karena di sana sejarah nabi-nabi itu di sana. Maka semuanya kalau Nabi Isa gitu ya, Nabi Isa juga di sana. Makanya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ketika ada perintah untuk memindahkan Ka'bah ke Masjidil Haram, orang-orang Yahudi provokasi Muhammad itu demi kepentingan dia, tanah-tanah kelahiran dia, pindahkan kiblat ke Masjidil Haram, ke Mekah, tempat kelahiran dia. Provokasi, ada perintahnya untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa, ya, dari Palestina melalui Baitul Maqdis itu ke Masjidil Haram. Sehingga ketika itu ada masjid di Madinah disebut Qiblatain namanya. Itu masjid dua kiblat. Artinya ketika Nabi sholat pertama, ya, terus orang-orang turun ayat kebalik pindah ke sana. Jadi sekali sholat dua kiblat gitu ya. Itu namanya sampai sekarang masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Nah, Nabi ente saja menjawab secara akal yang mereka tanyakan itu bahwa benar, ya, saya menghadap Baitul Maqdis, benar di sana ada turunan-turunan Nabi. Dan saya menghadap Masjidil Haram itu juga sangat benar. Kenapa? Karena semua bapaknya Nabi itu adalah Ibrahim. Ibrahim itu di Mekah. Ya. Musa dari mana? Semua berawal dari Nabi Ibrahim. Jadi mbahnya Nabi itu ya Ibrahim. Maka saya tidak salah menghadap ke Mekah, karena di sana ada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail itu di Mekah sampai membangun Ka'bah gitu. Itu secara akal. Tapi secara ini Allah sudah perintahkan suruh pindah ke Masjidil Haram. Sampai saat ini tidak boleh kita menghadap kiblat yang lain, karena Rasulullah Masjidil Haram itu sudah perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah, Nabi itu ketika itu jadi minoritas, ditinggalkan oleh orang-orang lagi. Nah, ketika dalam kondisi sudah minoritas, untungnya Nabi itu masih dua kekuatan yang masih menjaga beliau. Sampai dia tidak ada yang berani membunuh Nabi, tidak ada yang berani. Yang pertama adalah Abu Thalib, pamannya. Pamannya ini tokoh, orang terpandang, sehingga tidak ada yang berani. Putih-putih Nabi Muhammad tidak ada yang berani, karena ada pamannya. Orang takut sama pamannya. Ada backingnya, backingnya pusat ini. Kemudian yang kedua ada Siti Khadijah, saudara kaya, ya, orang terpandang, sehingga ada yang berani. Ada Siti Khadijah. Dan apapun perjuangan Nabi itu didukung 100% oleh Siti Khadijah. Dan begitu sayangnya Siti Khadijah kepada Rasulullah. Tak pernah Siti Khadijah itu ketika Nabi diri dan macam-macam ditinggal. Karena Khadijah kaya raya. Karena Nabi ketika selalu bertahan terus di Gua Hira, pulang itu kedinginan, takutan, karena bertemu malaikat yang tidak dikenal dia kedinginan. Khadijah menyelimuti beliau. Bulan itu ada panas ini, itu mau dibujuk sama orang saya. Sampai mana tu? Orang begitu sana tu begini dengan teman apa dia dengan biasa cuma ini kemudian. Allah. Nah, ketika itu hadirin, kemudian dalam kondisi Nabi itu minoritas tertekan, Allah kemudian memanggil Abu Thalib, wafat pamannya, meninggal pamannya. Betapa sedihnya Nabi, orang selama ini menyayangi dia, menjaga, melindungi dari cemoohan, sehingga Nabi tidak dibunuh, takut mereka dengan Abu Thalib, meninggal dunia. Setelah itu apa? Istrinya Siti Khadijah juga meninggal dunia, panggil oleh Allah. Satu-satunya yang mendampingi beliau dalam suka dan duka, bahkan dianggap orang gila, Siti Khadijah sangat setia dan ingin Nabi. Sampai
foya-foya betul. Tapi untuk dakwah sampai habis seluruh hartanya untuk dakwah. Siti Khadijah itu tetap setia sampai wafatnya itu. Itu meninggal dunia. Kau sudah hancur hatinya itu. Hati Nabi ditinggal, betapa sedihnya. Ditinggal kawan. Dalam kondisi yang berduka disebut pada saat itu adalah kaum duka cita, kaum sedih bagi Nabi. Dalam kondisi yang sedih itu kemudian Nabi berdakwah ke Taif. Sampai di Taif bukan sambutan selamat datang, tapi dilempar dengan batu Nabi itu. Dalam kondisi hati sudah terluka, ditinggal paman, ditinggal istri, berdakwah di Taif dilempari batu sampai berjalan lagi. Nah Nabi pada saat itu bersedih dilempari batu. Malaikat belok kan Nabi sedih sampai malaikat, mundur malaikat. Ada Jibril datang. Dan Nabi kasih Allah, saya dari itu sudah Allah dan Allah sudah tahu penderitaan kesedihan. Sekarang tinggal menunggu perintahmu. Kamu perintahkan saya akan perintahkan malaikat menjaga gunung untuk menghancurkan semua tempat. Balik ke bumi. Kata Nabi jangan, tidak usah. Di setengah mengatakan tidak usah Nabi berdoa, Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, mereka orang-orang kaum itu berilah hidayah. Mereka tidak tahu. Beri hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Hari ini mereka tidak beriman, maka keluarkan dari sulbi mereka keturunan anak-anak seorang beriman. Doa Nabi dikabulkan 100%. Taif itu Islam akhir dari Taif itu berada di sebelah tenggara Mekah. Kita 65 km dari Mekah. Karena daerah subur, subur di Taif. Kalau banyak orang Arab mesti kemudian Taif kan itu ya. Hadirin yang kau hormati, maka hikmah apa yang dapat kita ambil bahwa hidup kita ini tidak boleh putus asa dari ujian Allah. Ujian kita itu masih jauh dibandingkan ujian yang dihadapi oleh kanjeng Nabi, jauh. Nah, jadi itu ujian Allah ringan dibandingkan dengan Nabi. Ditinggal orang, ditinggal istri, dilempari batu diri, nanti caci maki, dianggap orang gila. Tapi masih sabar. Demikian pula ketika Nabi melaksanakan Mi'raj, itu Nabi ditunjukkan kepada nabi-nabi sebelumnya tentang bagaimana kondisi nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim, di sini bahwa Nabi Ibrahim itu menghadapi ujian siapa? Dari bapaknya sendiri. Bapaknya itu kafir, bapaknya itu pembuat berhala, sementara Nabi Muhammad datang takwil Nabi Ibrahim. Bapak itu bukan dari berhala. Sehingga Nabi sadar, Allah sih ampun. Saya tidak berhadapan dengan keluarga saya, bapak saya tidak. Tapi Nabi Ibrahim langsung berhadapan dengan bapaknya. Gue ampun Nabi Ibrahim. Demikian pula dengan Nabi Idris, dengan Nabi Nuh berhadapan dengan istrinya. Istrinya justru menentang, istrinya justru tidak mau beriman. Nabi istrinya sangat setia, maka maka lebih berat dia, karena dia menghadapi istri itu beliau, tapi bujur istri lebih berat untuk menghadapi istri timbang dia ya. Anak orang tentara, orang sosial, tapi bujur dia. Kalau terang disentak oleh gambar ini menang tentara ini. Udah dimohon masuk lebih berat dia timbang saya. Saya tidak menghadapi istri saya itu sangat setia. Ketika bertemu dengan Nabi
Nabi Nuh istri anaknya justru menentang Nabi Nuh. Anaknya diri. Nabi tidak, anaknya tidak ada yang menentang. Maka ada yang lebih berat. Kalau pandangan ini dari masalah, kalau mau beli sebuah angkut di bawah itu seperti, ada orang lain yang lebih berat masalahnya tiba kita. Lalu dilihat itu putus asa, tidak perlu kita putus asa dengan ujian itu. Kenapa? Karena orang lain lebih berat. Kapan lihat orang lain dulu, ada orang lain dulu. Aku kok ini terus aku akan dia lihat pertimbangannya sampai ada yang lebih berat ujian itu. Maka orang itu kalau ingin mendapatkan makom yang mulia itu sabar, itu harus sabar. Dan ujian kita berbeda-beda. Ada diuji lewat anak, ada diuji lewat istri, ada diuji lewat suami, ada diuji lewat orang tua, ada diuji lewat harta, masih diuji lewat jabatan, yang ada yang diuji lewat kedudukan dan sebagainya. Macam-macam ujian pasti kita ada di hubungan, macam-macam ujian. Kuncinya itu sabar. Pengen tetap menjadi orang yang mulia adalah harus sabar dalam hidup ini. Nah, kedua hadirin yang kau hormati. Ketika Nabi sedang istirahat sebelum peristiwa Isra, Nabi sedang istirahat bersama dengan Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sedang istirahat, tiba-tiba datang beberapa malaikat termasuk malaikat Jibril, menghampiri Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dibedah dadanya, dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, setelah dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dituangi, dengan apa? Dengan sabar, dengan alif, dengan yakin dan Islam. Dimasukkan ke dalam hatinya. Setelah bersih, dimasukkan ke sabar, alif, yakin, Islam. Dimasukkan ke dalam dadanya Muhammad. Dan setelah itu saya lagi. Dari meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik melihat ada bekasan jahit. Ada bekasan jahit di dadanya Nabi. Sehingga Anas bin Malik meriwayatkan hadis itu bahwa Nabi itu dibelah sebelum melaksanakan Isra. Jadi bersih-bersih di karang, karena dalil itu ya. Dalil bahwa Nabi itu dibersihkan dari malaikat Jibril dan dibelah dadanya, dibersihkan. Artinya apa jadi? Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniti jalan makrifat, maka hati ini harus dibersihkan. Langkah awal itu adalah bersihkan hati. Karena hati yang kotor tidak bisa menghadap Allah, itu tidak bisa. Untuk makrifat menuju kepada Allah, betul kalau hati kita masih kotor. Maka hati itu harus dibersihkan sebagaimana Nabi Muhammad dibersihkan dulu sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hati ini maksiat hati itu tidak memandang tempat dan waktu, tidak memandang itu. Bahkan itu dalam ibadah pun itu bisa terjadi maksiat hati. Ngaji ini ya, ngaji kita sakit kok. Kira juga lagi kudunya api, paling itu sopi, atau sopi merah. Itu maksiat hati lah. Wong itu makanya pengen ibadah itu menang, ke masjid sholat, hati harus dibersihkan. Dalam ibadah pun, dalam sholat pun iso. Hati ini mulai muncul. Aku yang paling mati begini. Ingin ujian. Aku yang sholat ibadah. Itu hati lah. Masih ada hati. Tidak bisa nyambung Allah sebelum mengujian. Maka harus dibersihkan. Hati ini harus dibersihkan. Sehingga ayat mengatakan begini, ya ayyuhan nas mutmainnah
fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai yang jiwanya mutmainnah, yang hatinya bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan ridho. Allah ridho caranya. Jadi panggil orang yang suci, orang yang bersih hatinya, tidak iri. Bagaimana saya melakukan kebaikan itu saya jelaskan kok. Itu saking elek hati ya. Orang yang punya aku masjid, bersih masjid dirasani Allah. Kok jadi semua. Ada orang yang kebaikan saya jelaskan ini. Itu namanya nasihat hati. Mestinya jangan ada alhamdulillah ibadah di sana kemudian bingung untuk dan berjumpa masa Allah alhamdulillah. Orang tambah di salah di netnya masa Allah ngomong kalau tadi ya jadi orang itu Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan ridho. Ini wis mutmainnah, wis resik atine. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ketika kita sudah diridhoi oleh Allah, maka kita diakui sebagai hamba Allah. Abdullah. Jadi hamba itu sudah diakui Allah, itu merupakan kehormatan. Harusnya di Nabi Isra itu kan disebut adalah min abdi subhanalladzi asra bi 'abdihi abada. Nabi disebut sebagai hamba, dan itu sebuah kebanggaan sebagai abdu. Nah, kita dipanggil hamba ketika hati ini bersih. Dan ketika sudah menjadi hamba, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surga. Jadi surga itu orang yang bersih hatinya. Nah, harus kita membersihkan. Pengen makrifat mengenai Allah, hatinya harus selalu dibersihkan. Jadi macam-macam itu dijadikan dibersihkan semua. Apalagi kepada Allah. Jangan punya buruk sangka kepada Allah, tapi harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, jadi Nabi bagaimana perjalanan menuju Allah harus bersih, hatinya harus bersih. Yang ketiga, jadi kita berangkat dari ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila masjidil haram dan masjidil aqsa dan al-qamar. Ini yang ayat ini Nah, ayat ini dimulai dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menggunakan asra, memperjalankan, bukan saro ya situ, bukan berjalan. Itu kita tidak percaya itu percaya. Mana mungkin? Maka dilihat dulu ayatnya. Jadi orang yang tidak percaya Isra menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu kafir. Karena ayatnya jelas. Berarti tentang ayat tidak percaya Isra. Ayatnya jelas. Dan Subhanalladzi asra, maksudnya Allah yang telah memperjalankan. Allah memakai kata asra, bukan saro ya situ yang artinya berjalan. Kalau pakai saro berarti Nabi berjalan. Tapi ini tidak, asra memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Ya Allah. Mengarahkan Subhanalladzi, maksudnya Allah. Ya. Dan itu tidak ada tidak mungkin bagi Allah. Allah itu maha suci masalahnya. Maha suci dari kekurangan, maha suci dari kelemahan. Diamal dengan maha suci, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
kita ini diri, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maka banyak-banyaklah bertasbih di dalam hidup ini. Banyak bertasbih, berzikir, mau bertasbih. Hikmah yang ketiga, banyak-banyak bertasbih ya. Kenapa? Karena Allah itu masih tidak kekurangan. Kita punya masalah apapun juga, ada Allah yang maha suci. Subhanallah, Subhanallah. Ujian apapun ada Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah. Bagaimana melakukan perjalanan yang di luar logika, ya. Ketika kita manusia biasa, di luar akal, tapi Allah bisa. Kenapa? Karena Subhanallah, karena maha sucinya Allah. Nabi Nuh, ya, Nabi Yunus, ya, di telan perut ikan, dia hanya bertasbih di dalam perut ikan. Jika keluar dalam keadaan gelapnya malam, gelapnya perut ikan, ya, dia hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Dia bertasbih di dalam perut ikan, sehingga keluar dia tambah dan tambah bersih. Maka jangan khawatir dalam hidup ini, tidak usah khawatir. Akhir-akhir subhanallah, subhanallah. Ini adalah pengawal itu subhanallah, ya. Itu soal subhanallah, subhanallah. Ada dalam tunggu ayu subhanallah, wahai namanya. Tunggu ayu masuk subhanallah, ayu itu bosnya jadi dari dah. Oh, jauh ada. Kalimatani khofifatani ala lisan, dua kalimat yang ringan di lisan tetapi sabilatani fil mizan, sangat berat di timbangan amal, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu kalimat yang ngatur timbangan amal waktu, ya. Timbangan rasa-rasa ini mengingat subhanallah, ya Allah, rasa-rasa subhanallah. Kalau jadi nanti itu mendingan subhanallah, ya, subhanallah bihamdi subhanallah subhanallah. Dua kalimat ini kata Nabi, dan kalau diucapkan maka akan memperberat timbangan amal mula panjenengan sendiri. Maka baca dengan banyak kalimat ini. Begitu juga dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Itu dosa sebanyak duit di lautan akan diampuni oleh Allah. Maka itu kita harus banyak bertasbih. Kita disuruh oleh Allah melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib kita duduk. Tapi ingat, setelah asar tidak ada sholat, setelah subuh juga tidak ada sholat. Di situ ada perintah apa? Bertasbih. Disuruh banyak bertasbih. Mau bertasbih. Nah, yang saya bilang sholat, yang orang mau bertasbih, subhanallah. Yang sudah ada bertasbih dengan baik. Artinya bahwa kita harus banyak berzikir dalam hidup ini. Jangan sampai lupa dengan zikirnya kepada Allah. Yang keempat adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan pada malam hari. Rasul melaksanakan pada malam hari. Artinya apa? Malam itu adalah waktu yang sangat istimewa untuk mendekat kepada Allah. Sebagaimana di Isra malam hari dalam orang tidur semua. Di situ waktu yang sangat baik untuk khusyukan, waktu yang sangat baik untuk doa bisa langsung mustajab. Itu adalah kata-kata yang pengen cedek nama Allah bengi. Ini awal sebelum pikuk dan angin, maka malam hari adalah waktu yang sangat tepat untuk mendekat kepada Allah. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim Nabi mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Allah Subhanahu wa taala
kumpul kulla lailatin ila samai dunia, pada malam ya turun pada sepertiga malam yang akhir itu adalah ke langit dunia. Turun Allah ke langit dunia. Sulusul lailil akhir yaqul, pada sepertiga malam yang akhir seraya berkata, Mayyad'uni fastajib lahu. Siapa hamba yang berdoa, saya kabulkan doanya Allah. Jadi kalau Allah pengen dekat dengan Allah, maka bangunlah sepertiga malam yang akhir, lakukan ibadah kepada Allah, lakukan sholat. Maka Allah berkata, karena Allah pada saat itu turun ke langit dunia, dekat dengan kita di dunia ini. Dan siapa yang yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, yad'uni, berdoa kepadaku, fastajab lahu, maka aku kabulkan baginya. Man yas'alni fa'tiyahu, dan siapa yang meminta kepadaku, aku berikan kepada Allah. Man yastaghfirni fa'ghfir lahu, siapa yang mohon ampun kepadaku, saya ampuni dosanya. Istighfar yang paling ampun sepertiga malam yang akhir. Banyak orang istighfar. Ada seperti saya akhir sholat. Terutama sholat tahajud. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini ayat tahajudnya ada dalam Al-Quran. Minal laili fatahajjad, bagi siapa yang sebagian malam fatahajjad, laksanakan sholat tahajud. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Ibadah tambahan. Tak wajib masalah. Ya wasal makom mahmudah, maka makomnya itu oleh Allah diangkat ke makom yang mahmudah, makom yang mulia. Jadi orang kita pengen makom itu mulia, sering-sering sholat malam. Ayatnya jelas. Menyadari kepada bina bila telah asa mudah-mudahan ayat kamu menjadi mendapatkan makom mahmudah, makom yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu yang istimewa bagaimana Isra Mi'raj Nabi pada Allah. Nah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, biadillah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Nabi itu berangkatnya dari masjid ke masjid terus ke Allah, bukan dari rumah. Artinya bahwa orang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah kalau dia suka ke masjid. Bosan ke masjid, maka dia akan menuju kepada Allah. Bahkan Nabi Isra Mi'raj di masjid, dari masjid ke masjid, bukan ke masjid, berangkat dari langit itu dari Masjidil Aqsa. Kagok sholat apa? Sholat, Masjid Aqsa dan Nabi sholat, mimpi dari imam dan Nabi dari semua Nabi sudah itu. Jadi Nabi itu sudah semua Nabi sudah menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Sehingga apa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang tergolong orang yang memakmurkan masjid itu ada kriterianya kata Allah. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Siapa itu memakmurkan masjid Allah? Pertama, man amana billah, orang yang beriman. Mereka beriman tak kita mau memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid kan pasti dia orang beriman. Ya. Yang sergap sholat, sergap ngaji, itu adalah orang beriman karena mereka memakmurkan masjid. Maka mereka orang-orang beriman kepada Allah. Beriman, beriman, beriman. Mangel tidak masjid itu. Waktu masjid itu esulannya, kadang lewat itu kakek kalau masjid. Kakek itu
amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu ciri orang memakmurkan masjid dia tidak akan menolak tentang keimanan pada hari kiamat. Dia pasti yakin dengan hari kiamat. Wa qamus shalah, menurut wong salat pasti ya. Mau masjid aku ya salat. Pasti itu salat. Mau masjid yang paling utama adalah salat. Wa ata zakah, mengeluarkan zakat, wa lam yakhsha illallah. Mengeluarkan zakat dan tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau dia yang macam-macam betul, orang sholat kalau aku sholat terus seperti marah. Padahal kalau cerita dia mengaku sholat, orang yang sholat mesti makan, tapi orang makan dulu mesti sholat. Wah, kok mesti makan, tapi nggak sholat. Tapi dia orang sholat, apa? Orang yang sholat tidak makan, dia makan. Mari kita yang makan. Tidak orang gak iso makan mergo sholat. Tidak ada. Tidak ada orang melarang mergo ibadah itu boten enten. Orang mau mari umroh langsung makan. Lho, melarang saya kok pakai sholat. Mereka sholat di mana? Itu balik umroh satu melarang. Boten enten, Pak. Belum ada hadis itu melarang. Boten enten, Pak. Ya. Tidak ada orang yang melarang ibadah, tapi justru ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada masjid terus melarang. Apa tidak masjid melarang? Kan masjid aku dengan halus. Nah, sampai yang gaya Joko atau masjid Joko. Nah, waktu sholat aja boleh ke masjid, mana bang? Ya, di kantor masjid di kantor itu masjid. Karena Allah sudah menyatakan untuk mendapatkan kemuliaan itu barokah itu adalah ke masjid. Jika Allah sebutkan ulaika ayakunu minal muhtadin, mudah-mudahan fa'asa, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Nek pengen itu hidayah, kudu sempurna masjid. Ini sudah banyak Pak kejadian cerita. Banyak orang itu mendapatkan hidayah. Itu betul sering masjid. Pulau ini semenitah Pak, apa menitah? Mengari yang menitah. Banyak orang itu mendapatkan hidayah setelah dia aktif. Nah, dulu Pak Dodi, saya yakin di bisa nomor mesti aktif di masjid. Saya tidak perlu lakukan ngomongan mesti aktif di masjid, kalau masuk masjid terus. Pak Mudir itu tak tahu mondok, Mudir Boro itu loh ya. Mudir nanti mondok, tapi berusaha untuk bayar masjid. Ngaji itu hidayah pakai sudah di Mudir kan. Saya tahu mondok kan itu Mudir. Tidak bisa, itu bukan kita yang merekayasa, betul. Tapi itu memang hidayah itu datang. Ada orang yang anaknya tahu wakal Pak, di bawah masih terus dikei hidayah kalau bersuara. Sampai kalau jadi anak nakal itu tak kurang dukungan Pak. Jadi kurang dukungan. Sama jangan masih sedikit hidayah. Karena itu Allah mengatakan hidayah itu datangnya orang sebelum masjid itu hidayah. Maka saya disuruh ke masjid dia dapat hidayah. Nah, jadi jangan khawatir. Walam yakhsha illallah, jangan takut. Kecuali hanya kepada Allah. Kau jangan takut melarat, kau jangan takut macam-macam. Kaki Ramadan orang bisa berkomunikasi. Kaki Ramadan, ini jaminannya Allah. Yang terakhir diri sholat. Ini kajian Nabi berangkat kepada Allah, menuju Allah itu sing terima adalah sholat. Tapi ibadah lain itu lewat perantara malaikat Jibril, puasa lewat malaikat Jibril, haji malaikat Jibril, ibadah lain malaikat Jibril, tapi sholat tidak. Langsung Nabi menghadap Allah menerima perintah sholat. Nah, perintah sholat ini prosesnya itu memang tidak mudah. Nabi itu kan ketika disuruh sholat, dikasih perintah sholat 50 waktu, Nabi tidak protes. Mungkin ke langit yang ke-7 Nabi Ibrahim
menurut Nabi Ibrahim itu ya betul gitu ya. Oh dulu ini seorang Nabi Musa ditakoi ya Allah, aku di seorang enggak mana Musa, enggak mana sampai harus diskon. Umatku sih gagal-gagal wae. Sak kok kemana sampai di ujung itu ya. Nabi Musa kan kenal protes sama Nabi Musa itu. Selama Nabi itu senangannya protes Nabi Musa. Sampai diajak ajari kalau Nabi itu apa namanya? Hijir itu protes terus Nabi Musa. Kalau protes terus sholat ini. Jadi kalau Nabi Musa itu 50 waktu. Dari 5 waktu yang ke sini kan dari 50 waktu. Nabi Musa sampai 45 turun Nabi Musa protes terus sampai 5 waktu loh. Sampai ketemu Nabi Musa lagi di istana. Kalau diskon si saya umat dulu si biar dulu. Itu juga sahabat kalian sampai 5 waktu sama nih. Tapi Nabi Muhammad sudah punya perasaan. Cukup akhirnya setelah selesai peristiwa Isra Mi'raj turun mulai kewajiban sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu setelah Isra Mi'raj. Sebelumnya tidak ada sholat 5 waktu. Ono sholat sunat tahajud, ono semua. Tapi sholat 5 waktunya belum ada. Nah, itu sholat yang sampai hari ini jangan sampai kita tinggal dengan sholat. Karena orang tidak akan sampai makom Mahmudah, tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak punya sholat. Karena Nabi itu menerima kita sholat dari Allah langsung tidak pakai perantara. Dan di seorang yang ditanya pertama adalah sholat. Maka mengobrolkan istri menunggu sholat, jaga sholat, benar jaga sholat. Tidak kita bisa selama dunia. Kira ini bila ada pertanyaan. Jadi sholat ini ibadah yang tidak bisa dibayar dengan fidyah. Kalau ibadah lainnya bisa denda, puasa bisa denda, bayar dengan harta, haji jam, tapi sholat tidak bisa. Kalau misalnya bayar 1 triliun tidak bisa, bayar sholat itu tidak bisa. Sholat harus langsung. Nah, normalnya orang yang meninggalkan sholat, normalnya itu tidak ada kodok. Normal, tetapi Nabi pernah melakukan sehingga kodok menjadi wajib. Nabi pernah melakukan kodok dan itu oleh 4 imam mazhab wajib kodok bagi yang meninggalkan sholat. Kodok itu mengganti kan, mungkin masa mudanya nggak sholat, berapa dia itu berapa tahun dia nggak sholat, harus kodok. Nah Nabi itu kan satu ketika sampai dalam berdakwah malam bersama para sahabat di tengah hutan. Nabi kecapean pengen tidur. Lama ngomong bilang saya mau tidur dulu sampai tidak kuat di sana. Jadi bilang beres Nabi. Kau tak jodoh, kau tak nangis dengan kita ngomong beres. Akhirnya sudah Nabi tertidur. Bila lama-lama ya ngantuk. Akhirnya bila melok turun tiduran. Bangunnya jam berapa? Jam 8, jam 9. Sudah dibangunkan oleh matahari. Tadi kok panas dan disemprot sakit kan? Kok bisa angin ini? Takut bilang turun kaki bilang dia disebuti. Sampai pun sendiri bisa nanya ini bagi Nabi turun bisa nih apa? Akhirnya apa? Ya sholat subuh. Sholat subuh kan? Itu artinya mengkodok sholat menjadi wajib baginya ini. Nabi pernah melakukan sholat subuh jam 8. 8 untuk melaksanakan kodoknya sholat. Jadi kalau kita misalnya dulu merasa sering meninggalkan sholat subuh, maka setelah sholat subuh di sini, dengan sholat subuh lagi mengkodok niatnya kodok mengganti sholat yang ditinggalkan. Tapi ada masjid, sholat subuh itu jadi rasa sholat subuh sholat di rumah, jangan di masjid, jangan rasa
khusyuk kemudian sholat gitu ya, mengkodok sholat, mengganti sholat yang ditinggalkan. Ya kira-kira dengan yakin berapa gitu ya, kudu yakin ya, berapa yang ditinggalkan. Misalkan yakin selama sudah aku sering nggak sholat subuh, ya, misalkan dengan kira-kira harus 100 misalkan, ya, 100 memastikan diri ya, kira-kira 100, terus yakin 100 maka lakukan kodok selama 100 itu. Habis subuh kodok, ya, mengganti sholat. Tidak bisa diganti sholat sunnah, tidak bisa. Punya saja ganti sholat sunnah. Wajib itu tetap wajib, tidak bisa diganti dengan sholat sunnah. Itu kewajiban kodok. Sepakat 4 mazhab untuk kodok sholat. Bisa dikobat, ya. Tetap kobat, tapi kodok juga harus dilakukan. Itu kan. Maka kalau masa muda mulai tinggal sholat, mulai sekarang dikodok Pak. Habis sholat maghrib, sholat lagi kodok. Habis sholat isya, sholat lagi, mengganti sholat terus gitu. Jadi kita sudah kodok, kalau meninggal dunia harus aman Pak. Karena kita sudah melakukan kodok, walaupun belum jatuh, tapi kita sudah melakukan itu. Itu jaga berberes sebenarnya ini ya. Mudah-mudahan jadi, nah kita senantiasa diberi daya oleh Allah Taala, memudahkan segala urusan di dalam kita, senantiasa menjadikan berkah dan kemuliaan oleh Allah dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Ada